Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Media, bersama saya Hanum dalam ruang kontemplasi, melihat dunia dengan cahaya iman. Sahabat, setelah kita menjelajahi puncak Andes, kini mari kita arahkan kompas perjalanan menuju Asia Tengah. Kita akan memasuki salah satu negara paling tertutup dan misterius di dunia. Sebuah negeri yang diselimuti hamparan gurun karakum yang ganas, yakni Turkmenistan. Namun, di balik kesunyian geografisnya, ada sebuah rahasia besar tentang bagaimana denyut nadi Islam telah berdetak di sana selama lebih dari 1000 tahun. Sebuah negeri di mana mayoritas mutlak 93% penduduknya adalah Muslim yang menjaga warisan iman dengan cara yang sangat unik. Memasuki ibu kota Ashgabat, sejauh mata memandang, kita akan disuguhi pemandangan fiktif yang menakjubkan. Kota ini dipenuhi ratusan gedung bertingkat langit yang seluruh dinding luarnya dilapisi oleh marmer putih murni yang berkilauan di bawah terik matahari. Di tengah kemegahan arsitektur modern yang nyaris tanpa celah itu, menara-menara masjid berdiri dengan anggunnya. Ini adalah simbol visual betapa Islam di Turkmenistan tidak dibangun di atas tanah yang miskin, melainkan bersanding dengan kemewahan peradaban yang berkelas. Salah satu bukti nyata kemegahan itu adalah Masjid Ruhi Jibjak, sebuah arsitektur mahakarya yang dilapisi marmer murni dengan kubah emas raksasa. Masjid ini berdiri kokoh bak istana dalam dongeng, mampu menampung puluhan ribu jamaah dalam satu waktu sekalian. Namun uniknya, di dinding-dinding masjid ini, kaligrafi ayat suci Al-Quran dipahat disertai dengan kutipan literatur kebangsaan mereka. Sebuah perpaduan budaya dan spiritualitas yang tidak akan pernah Anda temukan di belahan bumi manapun. Namun sahabat, di balik kemegahan fisik bangunan masjidnya, ada sebuah realita yang akan membuat kita tercengang. Turkmenistan dipimpin oleh pemerintahan sekuler yang menerapkan kontrol keagamaan yang luar biasa ketat bagi warga negaranya. Semua aktivitas ibadah, mulai dari penunjukan imam hingga teks khutbah Jumat, diatur sepenuhnya oleh negara tanpa ada ruang untuk improvisasi. Di sini, Islam tidak disiarkan dengan pengerasan suara yang bebas, melainkan hidup dalam ketenangan aturan yang mengikat. Meskipun ruang gerak keagamaan formal sangat dibatasi, bukan berarti api Islam di hati suku Turkmenistan padam begitu saja. Justru sebaliknya, karena tidak bisa diteriakkan secara bebas, Islam di sana meresap dan berbisik lembut melalui adab dan tradisi sehari-hari. Bagi masyarakat setempat, menjadi seorang Muslim bukan sekedar status di kartu identitas, melainkan sebuah kehormatan untuk menjaga warisan nenek moyang. Nilai-nilai Islam menyatu dalam cara mereka menghormati orang tua dan menyambut tamu dengan kehangatan yang luar biasa.
satu budaya Islam yang paling kental dan masih terjaga hingga hari ini adalah tradisi ziarah ke makam para wali kuno. Di tengah gersangnya gurun Karakum, tersebar situs-situs suci tempat para ulama sufi zaman dahulu menyebarkan kedamaian Islam. Masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat ini, bukan untuk menyembah kuburan, melainkan untuk memikirkan kematian dan menyambung sanad spiritualitas. Di tempat yang sunyi ini, doa-doa dipanjatkan dengan tetesan air mata ketulusan yang mendalam. Pemandangan budaya yang tak kalah memikat bisa kita lihat dari cara para wanita Turkmenistan berpakaian di ruang publik. Tuan tidak akan menemukan jubah hitam longgar seperti di tanah Arab, melainkan sebuah kain warna-warni tenun tradisional yang indah. Mereka dengan bangga mengenakan gaun panjang longgar khas suku Turkmen, lengkap dengan selendang penutup kepala yang anggun. Ini adalah pembuktian bahwa syariat menutup aurat bisa berjalan selaras tanpa harus menghancurkan identitas budaya lokal sebuah bangsa. Ketika bulan suci Ramadan tiba, atmosfer kebersamaan di Turkmenistan akan berubah menjadi sangat hangat dan menyentuh. Mereka memiliki tradisi sakral yang disebut dengan sadaka, sebuah momen syukuran skala besar yang dilakukan oleh keluarga-keluarga di sana. Mereka akan menyembelih domba, memasak makanan tradisional plov di kuali besar, lalu membagikannya kepada tetangga dan kaum duafa. Disinilah esensi Islam sebagai agama kasih sayang mewujud dalam tindakan nyata yang mempererat tali persaudaraan. Sahabat Mata Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika di Peru kita belajar tentang bagaimana mualaf berebut bersujud di tengah kebebasan, maka di Turkmenistan kita belajar hal sebaliknya. Kita belajar tentang bagaimana menjaga konsistensi iman di tengah keterbatasan ruang gerak yang serba mencekam. Ini adalah bukti bahwa kekuatan iman yang sejati tidak bergantung pada seberapa keras syiar yang diteriakkan di luar sana. Namun, tentang seberapa kokoh akar tauhid itu terkandung di dalam dada, meski harus dipraktekkan dalam kesunyian. Fenomena Muslim di Turkmenistan ini seolah kembali menjadi pencerahan yang sangat keras untuk diri kita semua. Kita yang hidup di negeri dengan kebebasan beribadah yang luar biasa, seringkali justru melalaikan panggilan azan hanya karena urusan dunia yang sepele. Melihat keteguhan saudara kita di sana, kita diingatkan untuk tidak mengkufuri nikmatnya kemudahan yang kita miliki saat ini.
Hidayah dan iman adalah lentera jiwa yang harus selalu kita rawat energinya sebelum kegelapan pada akhirnya mereda. Sahabat, melalui setiap detik informasi yang kami sajikan, ada sebuah jembatan kebaikan yang sedang kita bangun bersama-sama. Channel ini didirikan bukan sekedar untuk mencari popularitas, melainkan sebagai wadah perjuangan sosial yang nyata. Sesuai dengan janji setia kami, 10% dari seluruh pendapatan channel Mata Media akan kami alirkan langsung untuk membantu adik-adik yatim di panti asuhan. Dengan memberikan dukungan pada video ini, Anda telah menjadi bagian dari senyuman mereka. Semoga kisah dari negeri marmer putih ini mampu menjadi bahan bakar baru bagi keimanan kita agar tetap istiqomah di jalannya. Kita doakan agar saudara-saudara seiman di Turkmenistan dan seluruh penjuru bumi selalu diberikan kekuatan dalam menjaga cahaya Islam. Dan untuk saya sendiri, serta seluruh sahabat sekalian, semoga ketulusan kita dalam belajar dan berbagi di sini membuahkan hasil yang manis berupa ketetapan iman. Dan semoga kita semua segera diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersimpuh dan bersujud langsung di depan Ka'bah yang mulia. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih telah bersama kami dalam ruang kontemplasi ini. Tetaplah menjaga adab dan tebarkanlah kedamaian dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.